Tiga. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Ya, izinkan saya, Suci Pusparini, perwakilan dari kelompok satu, untuk membuka presentasi pada hari ini. Ya, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mengajak teman-teman berpikir sebentar mengenai kegiatan jasa keuangan sehari-hari. Bank ini kan menyalurkan kredit dalam jumlah yang sangat besar. Namun di balik setiap kredit tersebut selalu ada satu pertanyaan penting. Apakah kredit ini benar-benar aman dan juga menguntungkan? Karena pada kenyataannya tidak semua kredit yang terlihat menguntungkan di awal itu akan menghasilkan keuntungan di akhir. Disinilah peran dari manajemen risiko menjadi sangat krusial. Pada kesempatan ini, dalam mata kuliah manajemen risiko dan juga RMM dengan materi credit risk, kelompok satu terdiri dari Bapak William Wolf, kemudian Ibu Laura Gabriela, Bapak Edward Sibarani, kemudian Bapak Denny Iswanto, saya Suci Pusparini, kemudian Bapak Randy Pamungkas dan juga Bapak Nosa Yoga Saputra akan membahas mengenai credit risk. Yang akan kita bahas mulai dari konsep kredit, konsep konsep dasar kredit, kemudian pengukuran risiko, dan juga sampai dengan keseimbangan antara return dan juga risikonya. Harapannya melalui presentasi ini kita tidak hanya memahami mengenai teorinya, tapi juga dapat melihat bagaimana konsep ini diterapkan dalam praktik sehari-hari di industri jasa keuangan. Ya, boleh halaman selanjutnya. Ya, pada bagian ini kita akan masuk ke pembahasan mengenai risiko kredit pada level pinjaman individual. Resiko kredit itu merupakan potensi kerugian yang dialami bank ketika pihak yang meminjam atau yang disebut dengan debitur tidak mampu mengembalikan pinjamannya sesuai dengan perjanjian. Nah, untuk pembahasan ini kita akan membahas mengenai di slide ini ya, kita akan membahas mengenai pinjaman individual. Apa maksudnya dari pinjaman individual ini? Itu kita melihat setiap pinjaman secara satu persatu. Jadi bukan langsung melihat secara keseluruhan portofolio. Analoginya sederhana seperti kita misalnya memiliki 100 teman, kemudian kita meminjamkan uang kepada teman-teman kita itu. Kita nggak bisa bilang nih sama rata bahwa mereka pasti bayar seluruh pinjaman yang kita berikan. Tapi kita juga harus melihat eh, siapa orangnya, bagaimana kondisi keuangannya, apakah dia memiliki penghasilan yang tetap ataupun tidak. Karena bisa saja dari 90 orang yang kita bayar, kita berikan pinjaman itu aman, namun 10 orang lainnya itu yang kita beri pinjaman akan bermasalah. Namun justru yang 10 orang ini menyebabkan kerugian besar untuk kita. Jadi dalam konteks jasa keuangan khususnya perbankan ini sangat penting. Jadi ada di teorinya Anthony Saunders, manajemen risiko kredit yang efektif, mulai dari pemahaman mendalam terhadap kualitas setiap pinjaman, itu bukan hanya melihat angka total kredit. Artinya bank tidak boleh berpikir gitu ya, bahwa total kredit kita aman, besar. Tapi dia juga harus berpikir bagaimana setiap kredit ini yang kita berikan, bagaimana kualitasnya, apakah mereka bisa membayarkan kembali pinjaman yang diberikan. Nah, contoh nyata itu dalam kehidupan sehari-hari kita, misalnya ada orang yang mengajukan kredit di bank. Yang pertama karyawan. Karyawan ini karyawan tetap, gajinya stabil, namun memiliki riwayat kredit yang bagus. Yang satu lagi pengusaha tapi penghasilannya tidak stabil dan juga memiliki riwayat menunggak. Nah, walaupun jumlahnya pinjamannya sama, tapi dari sudut pandang bank itu menjadi resikonya yang berbeda.
Jadi inti dari slide ini yaitu bank harus melihat ya bahwa setiap pinjaman itu tidak sama, setiap orang itu unik gitu, tidak bisa diperlakukan sama. Yang pada akhirnya kualitas portofolio kredit bukan hanya ditentukan oleh jumlah dari atau besar dari kreditnya, tapi juga dari kualitas masing-masing si peminjam. Dengan kata lain bisa disimpulkan bahwa keberhasilan bank dalam mengelola risiko kredit eh, tidak dimulai dari angka yang besar, tetapi dari kemampuan dari si peminjam ini secara detail profilnya seperti apa. Next slide. Apa itu resiko kredit? Baik, ini konsep yang paling dasar mengenai apa itu konsep kredit. Secara sederhana, resiko kredit adalah potensi kerugian yang bisa dialami oleh bank ataupun lembaga jasa keuangan lain ketika debiturnya gagal membayar kewajibannya, baik pokoknya maupun bunga sesuai dengan perjanjian. Nah, di sini ada satu istilah penting yaitu debitur. Debitur itu adalah pihak yang menerima pinjaman. Misalnya kita sebagai penerima, kita mengambil KPR atau kredit motor atau pinjaman usaha. Nah, kita ketika debitur itu tidak mampu membayar, kondisi ini disebut default atau gagal bayar. Inilah yang menjadi sumber risiko bagi setiap bank, yaitu risiko adanya gagal bayar. Nah, namun perlu dipahami juga bahwa resiko kredit bukan hanya soal bayar atau tidak bayar, tapi juga resiko yang berkaitan dengan ketidakpastian di masa depan. Apakah debitur tersebut mampu dan mau membayar? Masuk ke bagian berikutnya itu kita fokus pada pinjaman individual, artinya bank tidak melihat kredit secara keseluruhan dahulu nih, tapi mereka melihat dari sisi pinjamannya satu persatu. Kenapa itu penting? Karena setiap peminjam itu memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya ada debitur tadi yang memiliki penghasilan tetap, kemudian penghasilan yang tidak stabil. Nah, dan juga riwayat kredit di bank ini perlu dilihat. Apakah yang bersangkutan pernah menunggak atau tidak. Nah, ini setiap orang tingkat risikonya bisa sangat berbeda. Nah, hal ini mengacu pada teori Anthony Saunders, di mana manajemen risiko kredit yang efektif itu dimulai dari pemahaman yang mendalam terhadap kualitas tiap pinjaman. Jadi bukan hanya melihat dari total portofolio kredit secara keseluruhan. Oke. Kemudian untuk next slide, ya, ini masalah kualitas kredit. Masalah kualitas kredit ini ada tiga sumber utama yang perlu benar-benar kita pahami, yaitu adanya asimetri informasi. Jadi debitur ini kan lebih tahu banyak tentang kondisi keuangannya dia. Jadi eh, dari sini muncullah dua resiko. Yang pertama itu eh, adverse selection, di mana kita berpotensi nih, si bank ini berpotensi memilih debitur yang sebenarnya ternyata beresiko tinggi. Tapi karena informasi yang diberikan oleh si debitur ini tidak lengkap, jadi akan menimbulkan risiko bagi jasa keuangan ini. Yang kedua yaitu ada yang namanya moral hazard. Itu setelah kredit diberikan, debitur bisa berubah perilaku, misalnya jadi kurang disiplin dalam membayar kewajibannya. Itu memang eh, kedisiplinan ini bisa menimbulkan menjadi moral hazard. Kemudian yaitu konsentrasi risiko. Ini terjadi ketika portofolio kreditnya terlalu fokus pada satu sektor atau di wilayah tertentu. Jadi apabila suatu wilayah atau suatu sektor tersebut terkena guncangan, maka efeknya eh, tidak tersebar tapi langsung menghantam sebagian portofolio dari portofolionya jasa keuangan. Kemudian ketiga yaitu penurunan kualitas agunan. Agunan ini perlindungan terakhir bagi jasa keuangan atau bank, atau ini perlindungan
yang diagunkan gitu ya, yang dijaminkan oleh si debitur, tapi nilainya ini bisa turun karena kondisi pasar dan juga eh, bisa dilakukan recovery apabila eh, persentase yang tadi persentase dana yang kita dapatkan itu eh, dapat kembali saat kreditnya gagal bayar gitu akan atau akan ikut menurun. Jadi intinya menjaga kualitas kredit itu bukan hanya soal menyalurkan pinjaman, tapi juga memastikan dari tiga hal ini, yaitu diperolehnya informasi yang cukup, kemudian portofolio yang terdiversifikasi atau tersebar, dan juga agunan yang diberikan oleh si debitur ini harus tetap bernilai. Karena kalau turun gitu ya karena kondisi pasar, hal tersebut mempengaruhi dari pinjaman yang diberikan. Slide selanjutnya, ini ada sumbu vertikal dan juga horizontal di sini. Nah, ini untuk sumbu vertikal menunjukkan tingkat risiko dari rendah ke tinggi. Sementara untuk sumbu horizontal menunjukkan besar kecilnya exposure atau seberapa besar nih dana yang ditempatkan di satu jenis pinjaman. Nah, dari sini kita bisa membaca di kuadran kiri atas itu ada pinjaman niaga dan industri. Ini seperti investasi ke bisnis. Itu kan potensinya besar, tapi resikonya juga tinggi. Apalagi kalau kondisi ekonominya itu sedang tidak stabil gitu ya. Jadi sektor ini sebenarnya paling cepat terdampak. Di kanan atas ini ada pinjaman real estate. Ini menarik karena risikonya selain risikonya tinggi, exposure-nya juga besar. Jadi karena penurunan harga properti ini atau krisis pasar misalnya dampaknya itu tidak kecil gitu ya. Jadi karena ukuran real estate itu besar, sekalinya ada guncangan, maka efeknya juga akan besar ke jasa keuangan. Di kiri bawah ada pinjaman konsumen individu, di mana ini seperti menyebar pinjaman-pinjaman kecil gitu ya ke para individu, bisa ke banyak orang. Jadi resikonya itu relatif lebih rendah karena terdiversifikasi dan exposure-nya juga kecil karena perpinjaman itu biasanya diberikannya jumlahnya kecil. Di kanan bawah ada pinjaman lainnya. Ini bisa ke sektor pemerintah atau pinjaman ke antar bank. Ini exposure-nya sebenarnya besar, tapi resikonya cenderung lebih rendah karena biasanya melibatkan nih pihak-pihak yang memiliki kredibilitas yang tinggi. Eh, Intinya peta horizontal dan juga vertikal ini membantu jasa keuangan dalam mengambil keputusan yang strategis. Jadi kita tidak hanya melihat risiko tinggi atau risiko rendah, tapi juga seberapa besar dampak kalau terjadi masalah gitu ya di debitur yang kita berikan pinjaman. Karena dalam prakteknya risiko kecil dengan exposure besar itu bisa sama gitu ya bahayanya dengan resiko yang tinggi namun dalam jumlah yang kecil. Oke, untuk next slide ini akan dibawakan oleh Mbak Laura. Silahkan Mbak Laura. Baik, terima kasih Mbak Suci. Slide berikutnya tentang pinjaman komersial dan industri atau industrial, pinjaman Maaf, suaranya lebih komersial keras dan lagi. industri. Baik, Laras. slide berikutnya tentang pinjaman komersial dan industri. Eh, ini merupakan kredit yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan operasional, ekspansi maupun modal kerja. Kemudian risiko utama dari jenis kredit ini berasal dari kinerja usaha dan siklus bisnis yang dihadapi oleh debitur. Oleh karena itu, analisis kredit dibutuhkan dan difokuskan pada kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas yang cukup untuk membiayai kewajiban kreditnya. Kemudian dalam prakteknya, itu bank menggunakan beberapa
alat analisis utama seperti laporan keuangan, kemudian rasio likuiditas, leverage, serta analisis arus kas operasional. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi industri dan kualitas manajemen perusahaan juga menjadi pertimbangan penting dalam menilai risiko kredit. Risiko pada pinjaman komersial dan industri itu sangat dipengaruhi oleh adanya fluktuasi kondisi ekonomi, kemudian perubahan dalam industri, serta kemampuan manajemen dalam mengelola bisnis. Dengan demikian, berbeda dengan kredit konsumen, analisis pada kredit komersial dan industri itu lebih kompleks. Kenapa? Karena sangat bergantung pada kinerja dan keberlanjutan usaha debitur. Kemudian next slide. Berikutnya ada pinjaman real estate. Pinjaman real estate itu merupakan kredit yang diberikan untuk pembiayaan properti seperti rumah tinggal, properti komersial, maupun proyek konstruksi. Dalam jenis kredit ini, nilai agunan berupa properti menjadi faktor utama dalam penilaian risiko. Risiko pada pinjaman real estate sangat dipengaruhi oleh yang pertama adanya stabilitas harga properti, kemudian kemampuan dari debitur itu dalam membayar kredit, serta rasio loan to value atau LTV. Untuk proyek konstruksi, risikonya lebih tinggi karena nilai agunan itu belum sepenuhnya terbentuk sampai proyek atau pekerjaan itu selesai. Analisis kredit real estate itu tidak hanya melihat debitur, tetapi juga pada kondisi pasar properti. Berikutnya, next slide Mas Denny. Oke, pinjaman konsumen itu adalah kredit yang diberikan kepada individu, seperti kartu kredit, kredit kendaraan, serta kredit personal dan pendidikan. Berbeda dengan kredit komersial, penilaian risiko ini lebih difokuskan pada profil individu debitur. Karena sebagian besar kredit ini tidak memiliki agunan atau agunannya itu terbatas, maka bank itu menggunakan pendekatan kredit scoring dan riwayat kredit sebagai dasar utama analisis kredit. Risiko utama pada kredit konsumen itu adalah perilaku pembiayaan dari debitur itu sendiri, termasuk kemungkinan adanya keterlambatan pembayaran kredit atau gagal bayar. Sehingga data historis atau sistem scoring menjadi sangat penting dalam pengambilan keputusan kredit konsumen. Kemudian next slide Mas Denny. Ya, pada pinjaman lainnya itu ada 3 kategori. Yang pertama ada pinjaman pemerintah, pinjaman antar bank, dan pembiayaan perdagangan. Pinjaman pemerintah itu umumnya memiliki risiko yang rendah. Kenapa? Karena didukung oleh jaminan negara. Kemudian untuk pinjaman antar bank itu bergantung pada reputasi dan kesehatan bank yang menjadi lawan transaksi. Sedangkan pembiayaan perdagangan itu memiliki risiko tambahan seperti risiko negara dan fluktuasi nilai tukar. Jadi meskipun dia relatif lebih aman, tetapi jenis pinjaman ini tetap memerlukan adanya analisis risiko yang spesifik sesuai dengan karakteristiknya. Kemudian, next slide. Ya, pada pendekatan pengukuran risiko kredit individual, itu ada disebut dengan 5C. 5C ini apa saja? Itu ada karakter, capacity, capital, collateral, dan condition.
Yang pertama ada karakter, itu adalah merupakan kriteria awal yang akan dinilai oleh pihak bank. Jadi pihak bank itu akan melakukan wawancara untuk menilai sikap dan latar belakang dari calon debitur. Hal ini penting untuk menilai kesungguhan dari calon debitur dalam mengajukan kredit. Beberapa hal yang akan memberatkan proses persetujuan kredit itu antara lain seperti misalnya mungkin calon debiturnya itu punya catatan kriminal, kemudian dia memiliki sikap yang kurang baik, hingga catatan riwayat kredit yang buruk. Nah, untuk melihat catatan kreditnya di masa lalu, itu biasanya dulunya itu bank biasanya menggunakan BI checking. Tetapi semenjak tahun 2018 itu sudah ada sistem baru yang disebut dengan SLIC atau Sistem Layanan Informasi Keuangan. Jadi sistem SLIC ini dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan data riwayat kredit atau pembiayaan nasabah. Kemudian yang kedua ada capacity atau kapasitas. Ini adalah kemampuan pihak calon debitur untuk melunasi kredit yang diajukan. Kriteria ini dapat ditentukan oleh dua hal, yaitu pendapatan dan kondisi usaha yang dimiliki. Bank akan berusaha untuk menilai kemampuan calon debitur dalam mengembalikan kredit terkait dengan kemampuan mereka dalam menjalankan usahanya. Kemudian bagaimana juga mereka menghasilkan keuntungan dari usaha mereka tersebut. Semakin banyak sumber pendapatan, semakin besar kemampuan untuk mengembalikan kredit. Oleh karena itu, penting untuk mengajukan kredit sesuai dengan kapasitas dan kemampuan. Mengajukan kredit kalau melebihi dari kemampuan yang dimiliki untuk melunasi kredit, itu dapat memberatkan debitur tersebut di masa mendatang. Kemudian yang ketiga ada capital atau modal. Ini pihak bank perlu mengetahui modal yang dimiliki sebelum memberikan persetujuan. Bank juga dapat melihat catatan keuangan dari usaha yang dijalankan. Setelah itu, bank akan memutuskan apakah calon debitur tersebut layak atau tidak untuk menerima kredit. Kemudian yang berikutnya ada kolateral atau agunan, atau biasa disebut juga dengan jaminan. Jadi jaminan inilah yang akan diserahkan kepada pihak bank. Kemudian jaminan ini dapat menjadi penentu apakah kredit ini disetujui atau ditolak oleh pihak bank. Jaminan ini juga berfungsi sebagai pelindung bank ketika debitur itu di kemudian hari tidak dapat melunasi kreditnya. Ketika kredit itu mengalami gagal bayar, maka aset yang telah dijadikan jaminan itu akan disita dan otomatis menjadi milik bank. Agunan ini sendiri juga harus memiliki nilai ekonomis yang stabil dan adanya kepastian hukum. Kemudian yang berikutnya ada condition of economy. Itu kondisi di sini itu adalah kondisi ekonomi dari pihak pengaju kredit atau calon debitur. Kondisi ekonomi ini juga dapat menjadi acuan apakah calon debitur ini mampu atau tidak dalam membayar kredit yang diberikan oleh pihak bank. Kondisi ekonomi atau usaha yang kurang stabil itu dapat menjadi pertimbangan untuk memberikan persetujuan kredit. Kemudian ada juga faktor eksternal seperti kondisi pasar, inflasi, regulasi pemerintah, dan tren industri yang juga dapat mempengaruhi keberlangsungan dari usaha debitur tersebut. Nah, saat ini tidak hanya 5C yang menjadi pengukuran resiko kredit individual, tetapi
sudah ada 7C. Nah, 2C lagi itu ada constraint dan coverage. Jadi constraint atau batasan atau disebut juga biasanya itu hambatan, itu hambatan-hambatan spesifik yang mungkin dihadapi oleh debitur dalam menjalankan usahanya. Ini mencakup batasan lingkungan, kemudian masalah sosial masyarakat, eh, sampai pada isu legalitas yang belum tuntas, namun berpotensi mengganggu operasional usaha dari debitur itu di masa mendatang. Kemudian yang berikutnya itu ada coverage. Coverage ini itu adalah sejauh mana kredit tersebut memiliki perlindungan terhadap risiko. Ini bisa berupa jaminan tambahan, kemudian asuransi atau skema penjaminan kredit, penjaminan kredit. Kemudian semakin tinggi dari coverage, maka resiko kerugian bank itu akan semakin kecil, sehingga dapat meminimalisir yang namanya gagal bayar. Dengan adanya tambahan constraint dan coverage ini, analisis risiko itu dapat menjadi lebih komprehensif karena tidak hanya melihat pada kondisi debitur itu sendiri, tetapi juga pada faktor eksternal dan perlindungan terhadap risiko. Kenapa 7C ini dipandang lebih baik daripada 5C? Karena dia memberikan analisis risiko kredit yang lebih lengkap dan juga komprehensif. Baik, demikian. Slide berikutnya akan disampaikan oleh Panosa. Terima kasih. Terima kasih Mbak Laura. Selamat malam Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini saya akan membahas topik, mungkin slide-nya bisa di next. Oke. Membahas topik mengenai apa resiko, kategori resiko utama dari manajemen risiko kredit. Jadi sebagaimana kita ketahui, mungkin tadi istilah bisnis bank, bisnis utama bank itu adalah menyalurkan dana. Namun di setiap dana yang disalurkan memang selalu ada satu bayang-bayang, satu resiko. Jika kita tidak mengenali jenis resikonya, kita tidak akan tahu cara menghadapinya. Oleh karena itu, mari kita lihat slide kategori resiko utama ini. Nah, dalam penyaluran kredit kita membagi risiko ke dalam 3 kategori besar, yaitu gagal bayar, adanya penurunan kualitas, maupun risiko pemulihan. Gagal bayar ini biasa disebut dengan default. Jadi gagal bayar atau default ini memang risiko paling umum dari risiko kredit, di mana kondisinya sangat jelas, yaitu debitur itu sama sekali tidak mampu membayar pokok pinjaman beserta bunga saat jatuh tempo. Penyebabnya biasanya fatal, bisa karena bangkrut atau masalah arus kas yang hancur. Nah, contoh kasus ya, bayangkan kita memberikan satu kredit modal kerja sebesar 10 miliar kepada sebuah pabrik tekstil. Nah, tiba-tiba terjadi satu pandemi atau satu krisis global. Pabrik tersebut tidak tidak mendapat pesanan, produksinya berhenti, arus kas mereka menjadi minus. Nah, saat tanggal jatuh tempo, cicilan tiba, mereka tidak bisa mentransfer uang sepeser pun kepada bank. Nah, inilah yang disebut murni gagal bayar. Yang kedua adalah suatu penurunan kualitas atau downgrade risk. Berbeda dengan gagal bayar, nah, di mana debitur sebenarnya sudah mati langkah. Pada tahap ini debitur mungkin masih membayar cicilan, tapi kondisi atau profil keuangan mereka mulai memburuk. Hal ini menyebabkan penurunan peringkat kredit atau ratingnya mereka, yang pada akhirnya
bisa berdampak pada turunnya nilai aset finansial di mata bank. Contoh kasusnya ketika misalnya ada kita memberikan kredit kepada sebuah perusahaan retail dengan rating awalnya itu A, sangat sehat. Nah, setahun kemudian muncul satu pesaing di pasar yang merebut 40% pangsa pasar perusahaan retail ini. Nah, laba mereka anjlok. Nah, meskipun bulan ini mereka masih bisa membayar cicilan ke bank, nah sistem akan mendeteksi bahwa profil keuangan mereka memburuk. Rating mereka akan turun dari A menjadi B. Nah, penurunan kualitas ini adalah resiko karena probabilitas mereka untuk membayar gagal bayar di masa depan menjadi jauh lebih tinggi. Yang ketiga mengenai risiko pemulihan. Jadi mari asumsikan gini, skenario terburuk terjadi. Debitur benar-benar gagal bayar. Pertanyaannya, berapa banyak uang bank yang bisa diselamatkan? Nah, risiko pemulihan adalah ketidakpastian terkait seberapa banyak nilai pinjaman yang bisa diselamatkan atau dilikuidasi dari agunan atau jaminan setelah debitur dinyatakan gagal bayar. Contohnya kalau seseorang mengambil KPR, mungkin senilai sekitar, mungkin kita asumsikan saja nilainya 1 miliar dan dan menjaminkan rumah tersebut. Debitur ini gagal bayar kita rumah itu dan menjual kembali seharga 1 miliar untuk menutup kerugian. Namun prakteknya tidak semudah itu. Mungkin harga harga properti sedang anjlok atau rumah tersebut berada di kawasan yang rawan banjir sehingga pas dilelang harganya tinggal 600 juta. Nah, selisih kerugian inilah yang disebut risiko pemulihan. Oke, mungkin lanjut next. Eh, Nah, oke, baik rekan-rekan sekalian, setelah kita mengetahui ketiga risiko utama monster risiko tadi, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih bank melindungi dirinya? Bagaimana cara kerjanya yang secara sistematis? Nah, mari kita lihat proses di slide ini di proses manajemen risiko. Proses ini bukan sesuatu yang dilakukan sekali, melainkan ini sebuah siklus yang terus berputar yang terdiri dari 3 langkah fundamental, yaitu mulai dari identifikasi, pengukuran, dan pengendalian. Baik, kita bahas satu-satu identifikasi. Nah, langkah pertama adalah identifikasi. Mungkin kalau kita dengar kata pepatah ya, seperti pepatah itu bilang sedia payung sebelum hujan. Nah, ini adalah proses untuk mendeteksi secara dini potensi risiko baik dari profil peminjam maupun dari kondisi pasar eksternal sebelum satu kredit ini disetujui. Mungkin sebagai contoh, ada seorang pengusaha tambang batu bara mengajukan kredit alat berat. Nah, analis bank tidak hanya melihat laporan keuangan pengusaha tersebut yang sedang bagus, mereka juga harus mengidentifikasi kondisi pasar eksternal. Bagaimana tren harga batu bara dunia saat ini, apakah ada regulasi pemerintah tentang transisi energi hijau. Nah, jika jawabannya mengindikasikan bahwa harga batu bara itu akan anjlok tahun depan, bank harus sudah mengidentifikasi risiko tersebut sejak awal sebelum kredit itu dicairkan. Nah, itu mulai identifikasi. Kemudian tahap yang kedua adalah pengukuran. Nah, setelah diidentifikasi seberapa besar bahayanya. Di sini langkah kedua masuk, yaitu pengukuran. Kita tidak bisa mengelola apa yang tidak bisa kita ukur. Kita menggunakan sistem pemeringkat atau scoring untuk menilai seberapa besar potensi kerugian finansial yang mungkin terjadi. Nah, misalnya contoh dalam kredit perorangan, seperti kartu kredit atau kredit tanpa agunan. Bank itu akan menggunakan sistem kredit scoring. Jika seorang calon nasabah memiliki riwayat yang sering eh, telat bayar pinjaman atau gajinya pas-pasan, sistem itu akan menghitung angka matematis dan memberikan skor. Misalnya skornya nilai tertentu, skor rendah. Dari skor ini bank bisa mengukur, oh nasabah ini memiliki probabilitas gagal bayar sebesar berapa persen. Keputusan ini beberapa persen, keputusan ini akhirnya bergantung pada selera dari risiko bank tersebut. Yang ketiga, langkah terakhir adalah pengendalian, dikendalikan. Kredit yang sudah berjalan, lalu apa yang harus dilakukan? Kredit sudah berjalan, lalu apa sih yang harus dilakukan oleh bank? Kita melakukan monitoring secara berkala. Jika kredit mulai tersendat, mungkin bisa dilakukan restrukturisasi.
Dan jika semuanya buntu, kita bisa mengeksekusi jaminan. Nah, misalnya seperti ini, bank memonitor sebuah UMKM yang omsetnya menurun akibat inflasi, sehingga mereka mulai telat bayar cicilan. Sebelum kredit benar-benar macet atau NPL, non-performing loan, bank melakukan tindakan pengendalian berupa restrukturisasi. Bank memanggil nasabah dan menawarkan bagaimana kalau tenor pinjaman Anda diperpanjang, misalnya dari 3 tahun menjadi 5 tahun, agar cicilan per bulannya lebih ringan. Nah, ini adalah bentuk pengendalian agar debitur tidak masuk ke jurang yang gagal bayar. Namun jika setelah direstru mereka tetap tidak bisa bayar, nah, tindakan pengendalian terakhir ya adalah mengeksekusi agunan dan menyita aset jaminan. Nah, eh, memang teman-teman rekan-rekan sekalian, memang bisnis perbankan itu bukan satu bisnis yang menghindari resiko sama sekali. Tanpa mengambil resiko, bank itu tidak bisa mencetak laba. Namun perbankan yang sehat adalah yang menyadari kategori resiko utama, yaitu gagal bayar, penurunan kualitas, risiko pemulihan, dan melawannya dengan proses manajemen risiko yang disiplin, mulai dari identifikasi, pengukuran, hingga pengendalian risiko. Nah, dengan penerapan proses yang baik dari hulu ke hilir, kita bisa memastikan kelangsungan bisnis yang sehat dan menjaga kepercayaan masyarakat. Oke, next, selanjutnya. Oke, baik, rekan-rekan sekalian, memang ada satu benang merah ya yang menjadi fondasi utama dari seluruh dari pembahasan kita tadi, dari yang disampaikan oleh Bu Laura maupun yang saya sampaikan tadi. Memang manajemen risiko kredit yang efektif itu tidak dapat dicapai tanpa pemahaman yang mendalam terhadap karakteristik spesifik dari setiap jenis pinjaman. Mungkin terdapat 3 pilar di sini yang menjadi bisa dijadikan pedoman sebagai pedoman tertera di slide ini. Pertama, mengenai kualitas kredit. Nah, dalam menjaga kualitas aset, bank selalu dihadapkan pada 2 musuh utama, yaitu tadi yang disampaikan Bu Laura kalau nggak salah, yang mengenai asimetri informasi dan konsentrasi risiko. Asimetri informasi terjadi ketika nasabah memiliki informasi yang jauh lebih akurat mengenai kondisi keuangan mereka yang sebenarnya yang kondisi keuangan mereka yang sebenarnya dibanding pihak bank. Sementara itu, konsentrasi risiko terjadi jika bank menumpuk eksposur pada satu sektor tertentu saja. Kedua hal ini bukan sekedar potensi masalah, melainkan tantangan yang nyata ya, yang menuntut analisis kredit untuk bersikap proaktif, mulai dari verifikasi lapangan hingga mendiversifikasi portofolio pinjaman. Yang kedua, mengenai keunikan setiap pinjaman. Mungkin kita harus sepakat bahwa tidak ada pendekatan sapu jagat dalam analisis kredit. Mungkin tadi disampaikan juga pinjaman komersial dan industri yang berfokus pada arus kas bisnis, pinjaman bisnis, kredit real estate yang bergantung pada agunan dan legalitas serta pinjaman konsumen masing-masing memiliki DNA resiko yang berbeda. Oleh karena itu, kita tidak bisa menggunakan satu cetakan analisis untuk semua. Setiap jenis kredit memerlukan pendekatan mitigasi yang dirancang khusus. Yang ketiga, pengukuran yang struktur. Ini mungkin eh, yang disampaikan tadi 5C ya. Untuk mengelola keunikan dan tantangan tadi, intuisi saja itu tidak cukup. Kita membutuhkan satu instrumen pengukuran yang terstruktur dan teruji. Pendekatan kualitatif tradisional melalui kerangka 5C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, condition, yang tadi mungkin sama Mbak Laura ditambahkan menjadi 7C, itu tetap menjadi fondasi esensial untuk menilai niat dan kemampuan bayar nasabah. Namun kerangka kualitatif ini harus digabungkan dengan model kuantitatif yang mengandalkan data historis dan juga proyeksi statistik. Mungkin merujuk pada literatur dari Saunders dan Cornet, integrasi antara pemahaman karakteristik nasabah secara mendalam dan disiplin dalam melakukan pengukuran tersebut inilah yang mungkin bisa melindungi institusi keuangan dari kerugian, sekaligus bisa mengoptimalkan potensi pendapatan bank.
Oke, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan yang lain. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk rekan-rekan sekalian. Pembahasan berikut ini terkait dengan mengapa return kredit itu perlu dihitung. Yang pertama itu kita harus mengetahui keuntungan bank. Bank memberikan kredit untuk mendapatkan laba dari bunga dan biaya lainnya. Dengan menghitung return, bank bisa tahu apakah pinjaman tersebut menguntungkan atau tidak. Kemudian yang kedua, mengukur risiko berlawan dengan imbal hasil atau mengukur risiko versus imbal hasil. Setiap kredit yang punya risiko gagal bayar, return membantu memastikan bahwa keuntungan yang dapat sebanding dengan risiko yang ditanggung oleh tersebut. Kemudian yang ketiga, dasar pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusan, perhitungan return memang harus digunakan untuk menentukan apakah kredit itu layak disetujui, berapa suku bunga yang tepat untuk pembiayaan kredit tersebut, dan kemudian syarat kredit yang harus diberikan. Itu memang harus menjadi dasar pengambilan keputusan bagi mengapa return kredit itu perlu dihitung. Dan yang keempat itu membandingkan alternatif. Seperti bank sering punya banyak pilihan penyaluran dana, return kredit membantu memilih pinjaman mana yang paling menguntungkan dibandingkan investasi yang lain. Dan yang kelima mungkin menjaga kesehatan keuangan. Dengan menghitung return, bank bisa memastikan bahwa kegiatan pemberian kredit itu tetap berkelanjutan dan tidak merugikan bank tersebut. Dari pembahasan ini, mengapa return kredit perlu dihitungkan? Return kredit perlu dihitungkan, mungkin kesimpulannya return kredit perlu dihitung agar bank bisa mendapat keuntungan, bank bisa mengelola risiko kreditnya, dan bank bisa mengambil keputusan yang tepat. Oke, next slide selanjutnya. Kredit retail versus kredit wholesale. Nah, ini menarik juga. Kredit retail dan kredit wholesale ini menurut Chandler di tahun 2018 membedakan dua pendekatan kredit yang berdasarkan karakteristik debitur dan metode analisis risikonya. Yang pertama itu kredit retail. Kredit retail dan yang kedua adalah kredit wholesale. Kredit retail itu keputusan kredit dengan pendekatan retail atau cara bank menilai pengajuan pinjaman dari individu atau UMKM menggunakan sistem yang standar dan cepat. Dia punya contoh dan ciri-ciri ya, menggunakan scoring system atau nilai kredit otomatis, data yang dipakai penghasilan, riwayat kredit, usia debitur, dan lain-lain. Kemudian prosesnya cepat dan proses masalnya juga ada. Kemudian keputusan lebih berbasis pada sistem daripada analisis mendalam. Contohnya seperti pengajuan KPR, kredit tanpa jaminan, kredit kendaraan. Kemudian yang kedua adalah pendekatan wholesale. Kredit pendekatan wholesale ini di mana cara bank menilai pinjaman untuk perusahaan-perusahaan besar atau analisis yang mendalam dan khusus. Dia punya ciri-ciri dan contoh itu menggunakan analisis keuangan detail. Terus laporan keuangan yang dinilai bisnis risiko industri tersebut. Proses daripada analisis ini cukup lama dan kompleks. Dan keputusan yang dilakukan oleh tim
adalah keputusan komite kredit yang dapat diambil dari kredit wholesale tersebut. Contoh pinjaman untuk proyek besar atau perusahaan-perusahaan besar yang mengajukan kredit. Inti daripada kredit retail versus kredit wholesale ini adalah kredit retail di mana prosesnya cepat, standar, kemudian pengambil keputusannya pakai sistem. Kemudian wholesale, analisisnya mendalam, kompleks, kemudian analisisnya khusus dalam pemberian kredit tersebut. Next, slide selanjutnya. Keputusan kredit dan pendekatan retail. Ada dua pendekatan retail dan pendekatan kredit wholesale. Ini kita di mana harus mengetahui keuntungan bank. Jadi bank memberikan kredit mendapatkan laba dari bunga dan biaya lain dengan menghitung return. Bisa tahu apakah pinjaman tersebut menguntungkan atau tidak. Kemudian pendekatan retail ini di mana keputusan kredit dan pendekatan retail adalah cara bank menilai pengajuan pinjaman dari individu atau UMKM menggunakan sistem yang standar dan tepat. Ini merupakan pendekatan retail. Kemudian pendekatan wholesale itu keputusan kredit dengan pendekatan wholesale adalah cara bank menilai pinjaman untuk perusahaan besar dengan analisis yang mendalam dan khusus. Ada 3 metode yang digunakan di sini, yaitu pengumpulan data, kemudian keputusan otomatis, pemodelan kredit scoring. Ini adalah pendekatan kredit retail. Kemudian next, slide selanjutnya, keputusan kredit pendekatan wholesale. Pendekatan wholesale ini melibatkan nilai besar dan kompleksitas yang tinggi. Bank melakukan analisis menyeluruh sebelum memutuskan. Kemudian sudah dibahas tadi tentang analisis 5C, karakter, kapasitas, capacity, kapital, kolateral, dan kondisi. Dan bank juga melihat laporan keuangan, rasio likuiditas, dan solvabilitas, dan juga probabilitas daripada debitur tersebut. Jadi pendekatan wholesale ini, mana keputusan kredit dengan pendekatan wholesale adalah cara bank menilai pinjaman untuk perusahaan besar dengan analisis yang mendalam dan khusus. Jadi ciri-ciri daripada pendekatan wholesale ini yaitu menggunakan analisis keuangan yang detail, menilai laporan keuangan bisnis risiko daripada industri tersebut, kemudian prosesnya lama dan prosesnya cukup kompleks, dan kemudian keputusan yang dilakukan itu, pengambil keputusan adalah secara komite, kreditnya secara komite, keputusan bersama yang memutuskan apakah kredit ini layak diberikan atau kredit ini tidak layak untuk diberikan. Jadi intinya retail itu prosesnya cepat, prosesnya standar, dia pakai sistem scoring, terus keputusannya keputusan sistem. Tetapi wholesale yaitu analisisnya mendalam, cukup kompleks, dan analisisnya khusus. Pengambilan keputusannya adalah pengambilan keputusan. Baik, mungkin untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Denny. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kemudian untuk slide selanjutnya akan saya presentasikan, yaitu terkait dengan kesimpulan dasar pengambilan keputusan kredit, di mana ini untuk tujuan menyeimbangkan return dan risikonya.
Dari mana untuk return itu dijanjikan atau B atau contractually promised return atau K itu ini terkait dengan imbal hasil kontrak sebelum risiko yang dimana ini dipengaruhi oleh suku bunga, biaya, dan saldo kompensasi. Kemudian return yang diharapkan atau ini lebih lengkapnya expected return atau IRR dalam kurung. Di mana ini imbal hasil ini setelah mempertimbangkan probabilitas gagal bayar atau PD dan recovery rate atau RR. Jadi ini untuk memberikan gambaran risiko nyata yang dihadapi oleh bank. Kemudian nah perbedaan antara kredit retail dan kredit wholesale ini sendiri itu di mana retail itu keputusan berbasis kredit scoring yang tentunya ini untuk lebih efisien, standar, cocok untuk volume besar. Dan untuk kredit wholesale sendiri ini keputusan berbasis analisis mendalam. Jadi ini diperlukan untuk nilai besar dan kompleksitas yang tinggi. Prinsip utama Saunders tahun 2018 ini bank unggul bukan hanya yang menawarkan bunga tinggi, tapi yang mampu mengukur dan mengelola risiko kredit secara tepat. Jadi intinya seperti itu untuk prinsip Saunders ini sendiri. Dan untuk pengukuran kredit risiko kredit di mana untuk pemahaman risiko kredit ini didasarkan pada dua hal, yaitu contractually promised return dan expected return, di mana ini lebih relevan untuk kredit retail maupun wholesale, karena bank itu perlu tahu nih, perlu potensi hasil aktual dibandingkan yang dijanjikan di kontrak. Dan ini sesuai dengan prinsip Saunders di manajemen risiko kredit. Kemudian untuk contractually promised return on loan, di mana ini untuk imbal hasil kontraktual adalah tingkat pengembalian yang disepakati saat perjanjian kredit ditandatangani. Jadi ini secara formal disepakati, di mana komponen-komponen utamanya ada suku bunga kontraktual, semisal ini 12% per tahun untuk kredit modal kerja. Jadi ini ada di tingkat bunga yang tercantum dalam perjanjian kredit, seperti itu. Kemudian ada biaya tambahan atau fees. Ini untuk biaya administrasi, provisi, dan biaya komitmen yang meningkatkan total imbal hasil bank, yang dimana ini secara keseluruhan. Kemudian jaminan dan kolateral, ini aset yang dijaminkan itu menjadi penyangga jika debitur gagal bayar. Jadi ini ada penjaminnya, aset yang dijaminkan sepenuhnya. Jadi ini angka ini tidak memperhitungkan risiko gagal bayar, sehingga tidak mewakili hasil sesungguhnya. Kemudian untuk expected return on loan, ini expected return itu memperhitungkan risiko debitur gagal bayar. Jadi ini rata-rata tertimbang antara skenario debitur membayar penuh dan gagal bayar. Ini berdasarkan probabilitas masing-masing skenario. Jadi semakin tinggi probabilitas gagal bayar, itu akan menjadikan selisih antara promised return dan expected return itu semakin besar. Kemudian bank cerdas selalu menghitung expected return. Jadi bukan hanya melihat bunga kontraknya, tapi untuk memastikan keputusan kredit itu aman dan menguntungkan. Jadi tidak menghitung expected saja, tapi
bukan hanya melihat bunga kontrak, tapi ini untuk keamanan perusahaan kredit. Dan ini bisa di sini eh, contractually promised return itu harus sesuai kontrak, mulai lagi imbal aktual harus dikurangi kemungkinan gagal bayar dan RR tadi. Kemudian itu saja dari saya. Slide selanjutnya Mas Randy ya. Oke, baik. Terima kasih, Mas Denny. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Eh, Suara saya jelas, teman-teman? Jelas ya? Ya, Jelas. selamat malam semua, Bapak Ibu, teman-teman. Saya izin melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Denny. Di slide ini saya akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi expected return. Di sini ada beberapa poin ya, faktor-faktornya. Jadi yang pertama itu ada PD atau probability of default atau probabilitas gagal bayar. Apa itu probabilitas gagal bayar? Yaitu kemungkinan seorang debitur terjadi atau melakukan gagal bayar. Sedangkan untuk faktor selanjutnya itu ada LGD atau loss given default atau tingkat pemulihan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seberapa besar kerugian uh, yang mungkin terjadi jika ada yang melakukan gagal bayar. Selanjutnya juga nanti ada EAD atau exposure at default atau exposure pada saat gagal bayar. Di sini maksudnya adalah total kredit yang terekspos saat terjadi gagal bayar. Jadi kita bisa melihat berapa sih total kredit yang terjadi akibat seorang debitur melakukan gagal bayar. Dan terakhir ada kualitas jaminan. Ini juga sebetulnya faktor-faktor ini sudah disinggung sama teman-teman tadi. Saya hanya menekankan bahwa di sini juga perlu dilihat dari kualitas jaminan untuk menentukan seberapa besar dana yang bisa kita pulihkan dari kejadian gagal bayar tersebut. Jadi keempat faktor ini menjadi dasar dalam manajemen resiko kredit modern. Next, selanjutnya Mas Denny minta tolong. Oke, ini untuk keputusan kredit retail. Jadi pada kredit retail, sektor perbankan atau bank itu memberikan kredit kepada individu atau usaha kecil dengan nilai yang mungkin bisa dibilang relatif kecil ya, namun jumlahnya masif atau banyak. Jadi nilainya kecil, namun jumlah yang diberikan jadi banyak. Itu yang dimaksud dengan hal ini. Karakteristik dari kredit retail ini tuh ada beberapa karakteristik, diantaranya proses yang terstandarisasi dan dengan menggunakan kredit scoring serta keputusan yang cenderung otomatis. Ini juga tadi sebetulnya sudah di-mention. Jadi untuk kredit retail ini nanti akan menggunakan scoring dan keputusannya atau hasilnya itu nanti akan keluar secara otomatis. Untuk contoh-contohnya kurang lebih juga tadi sama, ada KPR perumahan, ada kredit kendaraan, ada kartu kredit. Namun di sini tantangan utamanya adalah tingginya asimetri informasi dan moral hazard. Dari apa yang sudah ditampilkan ini bisa disimpulkan bahwa dalam pengambilan keputusan kredit eh, sektor perbankan atau bank tidak hanya melihat return yang dijanjikan, tapi kita harus lebih fokus pada expected return yang sudah dipertimbangkan resiko-resikonya. Gitu. Next. Oke, sekarang kita akan bahas ke keputusan kredit wholesale ya. Jadi kredit wholesale itu eh, berbanding terbalik dengan yang tadi, kalau ini ditujukan untuk perusahaan besar, konglomerat atau grup usaha dengan nilai exposure yang lebih signifikan. Analisis jadi dilakukan lebih mendalam dan bersifat relationship based. Jadi analisis laporan keuangan dan arus kas secara komprehensif itu penilaian struktur kepemilikan dan tata kelola dari perusahaan itu sendiri. Jadi evaluasi prospek industri dan posisi kompetitif debitur, negosiasi struktur kredit yang kompleks dan bersyarat. Jadi kegagalan satu kredit wholesale itu dapat berdampak sangat signifikan terhadap kesehatan modal bank secara keseluruhan karena ini yang diberikan itu perusahaan besar gitu ya, dan nilainya juga besar.
Next, selanjutnya. Oh, ini akan disampaikan oleh Mas Edward. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Randy. Selanjutnya saya akan mulai, yaitu perbandingan mendalam antara kredit retail dan kredit wholesale, di mana seperti yang sudah dijelaskan dari tadi, bahwa kredit retail itu fokuskan untuk individu atau UMKM, dan ditujukan juga, sedangkan kredit wholesale itu ditujukan untuk perusahaan-perusahaan besar, korporasi, dengan proyek-proyek yang sangat besar. Di sini, aspek-aspek yang menjadi perbandingan mendalam antara kredit retail dan kredit wholesale, yaitu pertama, nilai kredit. Nilai kredit untuk kredit retail itu tergolong kecil hingga menengah, dan kredit wholesale itu tergolong besar atau sampai dengan sangat besar. Dan di sini target nasabah untuk kredit retail itu yaitu individu, rumah tangga, UMKM. Nah, sedangkan untuk kredit wholesale itu targetnya itu untuk korporasi besar, BUMN, proyek infrastruktur. Nah, kredit wholesale ini juga bukan hanya untuk pembiayaan korporasi besar, ada juga pembiayaan untuk seperti yang pembelian obligasi, untuk pembiayaan obligasi korporasi, obligasi pemerintah, itu juga termasuk dalam pembiayaan kredit wholesale. Di sini selain target nasabah, tujuan pembiayaannya juga yaitu kalau untuk kredit retail itu kredit konsumsi, seperti yang sudah disampaikan juga tadi, termasuk KPR, kendaraan, kartu kredit, untuk modal usaha kecil. Nah, kalau untuk kredit wholesale itu modal kerja besar untuk investasi, ekspansi bisnis. Nah, dan yang selanjutnya untuk sumber pendapatan bank itu bunga dan biaya administrasi dari banyaknya nasabah kecil kalau untuk kredit retail, sedangkan kalau untuk kredit wholesale yaitu di mana bunga dari sedikit nasabah tapi besar nilai dan tinggi nilainya. Nah, selanjutnya metode analisisnya kalau untuk kredit retail sudah disampaikan juga tadi, yaitu dengan metode kredit scoring, dan untuk kredit wholesale yaitu analisis fundamental yang mendalam. Biaya operasional bank untuk kredit retail itu memang tergolong tinggi karena mengelola banyak nasabah yang kecil-kecil tapi dengan kapasitas yang besar. Nah, sedangkan untuk kredit wholesale itu lebih rendah karena nasabahnya hanya sedikit. Yang selanjutnya untuk ketergantungan data, kalau untuk kredit retail itu tergantungannya yaitu untuk distorsi dan statistik, sedangkan untuk kredit wholesale itu proyeksi dan kualitatif. Kalau untuk risiko konsentrasinya itu, kalau risiko kredit untuk retail itu risikonya tersebar, diversifikasi dia. Nasabahnya tidak terlalu terdampak, tapi kalau untuk kredit wholesale itu risikonya sangat tinggi, dia terkonsentrasi karena dengan sedikit nasabah dengan proporsi yang sangat besar. Dan jika mengalami default, satu korporasi dapat memukul bank. Dan untuk dampak ekonominya, seperti yang kita tahu saat ini, untuk keadaan perekonomian, untuk kredit retail itu adalah salah satu punggung pendobrak untuk perekonomian dunia, di mana dengan kredit retail yang sangat mampu untuk bersaing di ekonomi-ekonomi yang sangat sulit seperti sekarang ini. Sedangkan untuk kredit wholesale ada pergolakan sedikit, mereka langsung terdampak dan sangat mempengaruhi untuk setiap bank-bank yang menyalurkan kredit. Dan untuk bank penyalur antara kredit retail itu semua bank umum, termasuk juga BPR, sedangkan untuk kredit wholesale itu memang disalurkan oleh bank-bank besar yang ada di Indonesia maupun di luar. Nah, untuk kredit retail ini cuma yang cocok untuk memperluas basis nasabah, sedangkan untuk kredit wholesale ini cocok untuk bank-bank besar dengan kapasitas dengan modal yang tinggi. Nah, pemberian kredit wholesale ini juga ada ketentuan yang sudah ditentukan oleh regulasi, di mana jika pemberian kredit
terkonsentrasi itu diberikan kepada nasabah-nasabah terkait terhadap banknya, itu ada batasan maksimal dari modal bank, seperti di regulator itu ada di POJK yang mengatakan kalau untuk nasabah yang terkait itu maksimal 10%, dan untuk nasabah yang tidak terkait itu sekitar 25%-an dari modal bank. Dan untuk yang selanjutnya itu kalau untuk BUMN atau untuk pembangunan seperti uh, pembangunan besar dari pemerintahan yang disalurkan oleh bank itu bisa mencapai sekitar 30%. Selanjutnya, untuk slide selanjutnya. Nah, di sini kita bisa masuk di studi kasus krisis keuangan Indonesia di tahun 97 hingga 1998. Sebelumnya kita boleh berkaca ke belakang di mana krisis ini diawali dari negara Thailand. Nah, di situ di mana jatuhnya nilai mata uang Thailand yang diawali dengan kejatuhan mata uang Thailand ini dapat menyebar ke seluruh daerah di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Nilai tukar yang anjlok antara mata uang Thailand itu dapat mempengaruhi untuk setiap negara-negara yang terdampak. Nah, ini diakibatkan dari pemberian, termasuk salah satu pemberian kredit yang sangat besar, yaitu kredit wholesale, di mana pemberian ini tergolong jor-joran dari bank-bank yang ada di Thailand. Nah, di sini kita bisa perhatikan juga, kita tidak boleh memberikan kredit itu jika kita belum mengukur risiko-risiko apa yang kita perlukan untuk mengantisipasi risiko kredit yang akan terjadi di depannya. Dengan berkaca kepada Thailand, di mana mata uang ini juga yang tergerus akibat cadangan devisa mereka yang sangat tergerus, di mana investor-investor menarik semua dana mereka dari Thailand. Dan dengan kasus yang ada di Thailand ini, para investor-investor luar juga tidak begitu percaya dan tidak begitu care lagi terhadap bank-bank yang ada di Asia, di mana pada saat itu belum ada aturan-aturan yang kuat untuk memayungi setiap perbankan yang ada di Asia. Dan itu juga sangat berdampak kepada Indonesia, di mana Indonesia juga mengalami hal yang sama. Setiap investor yang ada di Indonesia dari luar menarik semua dana mereka, yang mengakibatkan cadangan devisa Indonesia juga sangat dipengaruhi, dan mata uang Indonesia juga hancur saat itu. Itulah yang mengakibatkan banyak bank-bank yang sudah sempat dan terlanjur memberikan kredit-kredit besar kepada investor-investor luar. Dengan penarikan dana itu, nilai tukar rupiah saat itu hancur dan perbankan banyak yang ditutup. Nah, dari sini sebelum krisis bank memberikan kredit wholesale besar kepada konglomerasi berbasis koneksi, bukan melalui analisis risiko yang sangat kuat. Nah, saat krisis, depresi rupiah memicu gagal bayar massal, NPL perbankan melonjak di atas 30%, banyak bank kolaps karena expected return jauh lebih rendah dari promised return. Nah, di sini Indonesia juga waktu itu sempat melakukan penanganan langsung terhadap perbankan yang sangat terdampak. Saat kredit macet melonjak, likuiditas bank terganggu, dan banyak juga bank-bank yang ditutup. Nah, di sini banyak hal-hal yang dilakukan untuk menangani dan menyelamatkan bank-bank yang sudah bermasalah. Kita tahu bahwa banyak bank-bank yang ditutup dan ada juga yang di merger, ada juga yang diakuisisi, dan seperti yang kita tahu salah satunya itu Bank Mandiri. Nah, dengan keadaan seperti itu, Indonesia juga dilakukan perbaikan regulasi-regulasi seperti OJK, BI untuk dapat memperhatikan setiap bank-bank yang akan melakukan pemberian kredit, supaya jangan terlalu terkonsentrasi pada satu jenis kredit dengan pengukuran risiko yang kurang, sehingga dapat mengakibatkan
kerugian sangat besar. Nah, setelah krisis, pemerintah membentuk BPPN juga dan merekapitalisasi bank dan mewujudkan penerapan manajemen risiko berbasis Basel. Dan disinilah seperti yang saya sebutkan tadi, regulasi OJK tentang manajemen risiko kredit. Untuk slide selanjutnya, slide selanjutnya Pak Denny. Nah, di sini kita masuk di kesimpulan dan implikasi praktis. Poin-poin kunci untuk kita perhatikan yaitu prognosis return adalah angka di atas kertas, di mana expected return adalah realitas yang sesungguhnya dihadapi bank. Nah, dari sini kita bisa juga mengetahui kalau retail dan wholesale memerlukan pendekatan pengukuran risiko yang berbeda secara fundamental. Kita tidak boleh melakukan yang sama terhadap retail dan kredit wholesale, di mana mereka memiliki risiko yang berbeda. Dan kita juga bisa melihat kepada kasus krisis tahun 98 yang membuktikan bahwa kebaikan pengukuran risiko kredit berakibat fatal bagi stabilitas bank. Rekomendasi untuk praktisi saat ini yaitu integrasi PD, LGD, dan EAD dalam setiap penilaian kredit. Nah, gunakan kredit scoring untuk retail, analisis fundamental yang mendalam untuk wholesale. Lakukan stress testing portofolio kredit secara berkala. Pastikan kecukupan pencadangan atau CKPN sesuai risiko aktual. Mungkin demikian dapat kami sampaikan. Untuk close statement-nya dapat disampaikan oleh Bu Suci. Baik, terima kasih teman-teman. Karena tadi saya membuka, izin saya menutup presentasi ini. Ya, dari paparan yang disampaikan oleh teman-teman semua, kita bisa melihat bahwa dalam dunia perbankan ini kredit itu bukan hanya tentang menyalurkan dana, kemudian mendapatkan bunga, tapi juga di balik setiap kredit yang diberikan itu selalu ada risiko-risiko yang tidak selalu terlihat di awal gitu ya, tapi bisa berdampak besar di kedepannya. Jadi melalui pembahasan kita ini, kita memahami bahwa return yang dijanjikan itu belum tentu mencerminkan keuntungan yang sebenarnya, dan juga adanya risiko gagal bayar yang harus selalu diperhitungkan oleh jasa keuangan khususnya bank, dan juga setiap kredit baik retail maupun wholesale itu memerlukan pendekatan analisis yang berbeda tadi ya disampaikan teman-teman. Ya, jadi pada akhirnya kekuatan sebuah bank itu bukan hanya terletak pada seberapa besar dia menyalurkan kredit, namun juga seberapa baik bank ini mengukur, memahami, mengelola risiko dari setiap kredit yang diberikan oleh bank ini. Karena keputusan kredit yang baik itu bukan hanya soal memberikan misalnya pinjaman, tapi juga tentang bagaimana bank memastikan bahwa pinjaman itu dapat kembali dengan aman ke bank sebagai kreditur. Disitulah ada esensi manajemen risiko dari manajemen risiko kredit yang sebenar-benarnya, bagaimana bank mampu mengelola risiko-risiko kredit yang diberikan. Ya, sekian presentasi dari kami kelompok 1 terkait kredit risk. Kami mengucapkan terima kasih khususnya kepada Profesor Sparta atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 dan juga kepada Bapak Ibu teman-teman kelompok 1. Terima kasih atas partisipasinya, atas kontribusinya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih Terima semua. kasih semua. Terima kasih Mbak Terima kasih. Suci, Mas Denny, Mas Randy, Ya, Terima kasih terima semuanya. kasih. Terima kasih. Maria, Terima kasih Pak. Laura. Saya stop.